يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول محمد قطب ini sudah soal pertanyaan ke-33. Qala sa'il hal da'watu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apakah dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab da'watul islamiyyah hizbiyah, merupakan dakwah Islam hizbi, ya, dakwah yang menyeru pada kelompok, pada golongan. Jamaah Ikhwanul Muslimin seperti halnya jamaah Ikhwanul Muslimin wa Tabligh, jamaah Tabligh. Wa ma nasihatukum liman yaqulu hadzal kalam, dan apa nasihat antum pada orang yang mengatakan perkataan yang seperti ini, wa yanshuru fil kutub, dan dia menyebarkannya di tulisan-tulisan mereka. Jadi ada tuduhan ketika kita mengatakan kepada orang di luar dakwah Sunnah wal Jamaah untuk kembali kepada Islam, untuk tidak tahazzub, tidak mengelompok. Mereka menuduh kita, kalian juga mengelompok. Paham? Ya, Salafi juga mengelompok. Kalau mereka ingin menyamakan bahwa Salafi itu sama dengan Ikhwanul Muslimin, sama dengan Jamaah Tabligh. Nah ini datangnya dari su'u fahmi, dari buruknya pemahaman orang tersebut. Ya. Apa kata Syekh? Di sini Syekh menjawab, ana aqul inna da'wat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Saya katakan bahwa dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ala manhaj salafus salih fil usul wal furu'. Berdiri di atas manhajnya salafus salih fil usul wal furu'. Dalam usul dan furu'. Laisa al-qasd minna at-tahayyuz bi jama'atin aw hizb. Dan bukan maksudnya adalah condong pada sebuah jamaah atau kelompok. Ya, hizb di sini bisa diartikan kelompok, bisa diartikan partai. Sudah resmi jadi partai. Ya, Hizbut Tahrir belum resmi. Ya, belum punya partai. Ya, karena mereka juga mengharamkan demokrasi. Asal ma'arif kan? Itu ya. Nah. Sebenarnya mereka hizbiyah. Kalau mereka mengharamkan demokrasi. Karena menyeru kepada kelompok. أو حزب غير ما كان عليه أهل السنة والجماعة. Nah, dakwahnya Syekh di sini jelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, maksudnya bukan at-tahayyuz, ya, condong pada sebuah jamaah atau hizb keluar dari jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah, salafan wa khalafan. Yang dulu demikian juga sekarang. Jadi nggak condong pada ini dan ini, dan tadi berdiri di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala Syekh, amma jamaah Ikhwan Muslimin wa Tabligh, adapun jamaah Ikhwan Muslimin dan Tabligh, wa jamaah kada wa kada, dan jamaah ini begitu. Fa nahnu nad'uuhum jami'an, kita menyeru mereka seluruhnya ila an yaruddu manahijahum ila kitabillah, agar mereka mengembalikan manhaj mereka kepada kitab Allah wa ila sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadi wa fahmi wa ila hadi wa fahmi salaf salih, pada petunjuk dan pemahaman salafus salih, wa bi'ardiha ala dhalik, dan dengan mengembalikan pada itu semua, fama wafaqal alhamdulillah, maka yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah, alhamdulillah kita terima. Wa ma khalafa, dan yang menyimpang, fa innahu yusahhahul khata', maka kesalahan itu harus dibenarkan, harus dibenarkan. Masya Allah. Hadzal ladzi nad'u ilaihi. Inilah ya seruan kita kepada mereka. Ini dakwatul haqq ya kawan. Ya, kembalikan semuanya kepada Alkitab, Sunnah, ya, dengan pemahaman salaful ummah, ya, wa ma wafaq naqbal, terima yang selaras dengan Alkitab dan Sunnah. Adapun yang ya, menyelisihi, ya, ditinggalkan dan wajib kita jelaskan pada umat. Nah, yang pertama yang kita sampaikan di sini adalah
tuduhan mereka kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini akan menyeret bahwa mereka akan menuduh setiap para imam, setiap para al-masyayikh jika mereka menyeru pada Islam bahwa mereka menyeru pada kelompok. Demikian juga masalah kita menyeru pada hak. Tempat ini di masjid ini, mereka akan menuduh kita bahwa kita menyeru pada kelompok. Allah mereka akan menuduh seperti Imam Ahmad itu menyeru pada kelompok, Imam Syafi'i menyeru pada kelompok, karena mereka tidak memiliki batasan. Nanti akan dijelaskan bahwa yang membedakan ini dan itu, mana yang menyeru pada Islam dan mana yang menyeru pada kelompok, adalah apa inti seruan mereka. Apakah seruan mereka itu adalah seruan Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah menyeru pada tauhid? Kalau demikian, kita tidak bisa mengatakan dan menuduh bahwa mereka menyeru pada kelompok, tapi mereka menyeru pada Islam. Bagaimana dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dahulu, menyeru pada tauhid, pada Islam, bukan menyeru pada kelompok, bukan menyeru pada golongan. Hasya wa kalla. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Jamaluddin Quraihan di sini. Beliau berkata, "Hadhihi mu'allafatuhu rahimahullahu mawjudah." Ini tulisan-tulisan beliau ada sebagai bukti. Tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa hiya zakhir bil aqidah as-sahihah, penuh dengan aqidah as-sahihah. Fi bayan tauhid, dalam menjelaskan tauhid, alladhi huwa haqqullah 'ala al-'abid, yang merupakan haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Wa bayan ma yutadduh, dan bayan jelasan akan apa-apa yang membatalkannya. Itu karakter tulisan-tulisan dan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wasiratuhu al-'atarah fi da'watin nas ila ibadatillah wahdah. Dan sirah beliau pun penuh dalam menyeru manusia kepada ibadat Allah wahdah, menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa nafsu ma siwahu, dan membongkar selainnya, itu syirik wal bid'ah wal khurafat. Bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi da'watur rusul jami'an. Artinya inilah dakwah para rasul seluruhnya. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Adalah kami utus setiap umat rasulnya, pada setiap umat rasulnya. Maksudnya apa? Ini umat ada rasulnya sendiri, ini umat ada rasulnya sendiri. Itu. Ini juga wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Naam. An ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut, dengan seruan yang sama beribadah kepada Allah dan tinggalkanlah beribadah kepada syaitan. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Dan tidaklah kami utus dari seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad kecuali kami perintahkan kepada dia untuk menyeru la ilaha illa ana, tidak ada yang layak diibadati kecuali aku, fa'budun, maka beribadahlah kalian kepada aku. Ya. Jadi kita tinggal kembalikan, kita lihat mu'allafat, apa yang ditulis, apa yang digoreskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan itu semua sebagai bukti bahwa tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan yang keji dan dusta. Nah, dan kalau begitu dakwah Syekh adalah mata rantai dari dakwah-dakwah sebelumnya. Itu juga dari kalangan Sufiyah yang menuduh nahna Wahabiyah, bahwa kita ini adalah Wahabiyah. Ini mengandung tuduhan bahwa kita adalah sempalan. Ini juga merupakan tuduhan yang keji.
dan inilah Islam yang sungguhnya menyeru pada tauhidillah, memerangi bid'ah, syirik wal khurafat, dan memerangi pelaku. Memerangi pelaku keduanya. Bagaimana definisi al-Islam? Apa pengertian Islam? Istislamu lillah بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك والبدع وأهلهما. Islam, hai kaum muslimin, intabihu, asma'u, dengarkan. Islam itu adalah istislamu lillahi bil-ta'ah. Berserah diri kepada Allah dengan taat padanya. Ya. Istislamu lillahi bil-tauhid, hakala. Wal-inqiyadu lahu bil-ta'ah. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan tunduk kepadanya dengan penuh ketaatan. Wal-khalus wal-bara'ah. Khalus artinya membersihkan diri, wal-bara'ah, dan berlepas diri minasyirki, dari kesyirikan, wal-bid'ah, dan bid'ah wa ahlihi, dan pelaku keduanya. Buruk, ya, bukan semata-mata berlepas diri dari syirik dan bid'ah, tapi juga harus berlepas diri dari pelaku keduanya. Nah, ini contohnya dari Ibrahim alaihissalam. ونقول بكذا شيء جمال الدين فوائد هذه دعوة الإمام المجدد. inilah dakwahnya al-imam al-mujaddid. Naam, haqiqun annahu al-mujaddid. Ya, seorang mujaddid, ya, seorang pembaharu. Bukan dalam arti bikin hal yang baru dalam Islam. Ini namanya bid'ah. Ya. Itu kalau orang-orang awam, tak perlu Islam yang baru ya. Alhamdulillah minal jahl wal ghabawa. Ya. Tahu ghabawa, teman? Ghabi. Tolol, idiot dan dungu. Habis sombong dan takabur. Ya, mengatakan bahwa Islam tak perlu diperbarui. Nah, kalau muka shawab, ya, akan dari maknanya khata'. Kalau antum benar, akan dari makna yang antum inginkan itu salah. Dimaksud dengan pembaruan adalah mengembalikan kepada apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud. Ya, ini mastur disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Inna Allah yab'athu fi hadhihi al-ummah di kulli ra's 100 'am man yujaddid lahum dinahum. Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun orang-orang yang memperbarui agama mereka. Si Aisyah, nama pembaruan maknanya mana? Mengembalikan pada ajaran Rasulullah. Mereka yang mengaku-ngaku pembaharu akan tadi mengajarkan bid'ah. Ini merusak daripada, tepat kita katakan orang ini merusak daripada kita katakan itu seorang baru. Nah. Yang kedua, fi kulli ra'si 100 'am. Yang muncul setiap penghujung 100 tahun. Ini syarat. Ya, seperti kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ada syarat. Lalu kita katakan Hasan al-Banna. Ya, faqad minhu syartan. Kehilangan, ini ada dua syarat seorang yang baru. Kedua-duanya dengan ini. Ya. Dia tidak menyeru kepada at-tauhid seperti yang dia mengetahui, bahkan sebaliknya. Sebaliknya ini orang bukan menyeru kepada tauhid, tapi malah menyeru kepada syirik wal bid'ah wal khurafat. Ya. Yang kedua, ya, syarat yang kedua pun tidak dia miliki. Nah, هذه دعوة الإمام المجدد. Inilah dakwah Imam al-Mujaddid. Ya. Dan laqab al-Imam, ya, ini banyak dizalimi oleh, ya, orang. Artinya banyak diberikan kepada orang lain, tidak pantas diberikan laqab bahwa itu adalah seorang imam. Illa kecuali kalau kita katakan imam itu dhalalah, na'am. Imam syaitan. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, "Aqwatu ma akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillin." Yang paling aku khawatirkan terjadi pada umatku adalah imam-imam yang menyesatkan. Ya.
Nah, alladzi ahya Allah bihi al-ibad wal bilad. Inilah dakwah Imam Al-Mujaddid yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengannya, hidupkan dengannya al-ibad wal bilad. Para hamba-hambanya dan juga negeri ini yang dimaksud negeri Saudiyah. Wa ma zilna walillahil hamd. Dan senantiasa kita alhamdulillah na'ishu fi dhilli da'wati al-mubarakah. Kita hidup di bawah daungan dakwahnya yang mubarak. Ya. Nah, dan di antara samarah buah dari dakwah Syekh, ya, apa yang kita lihat dari negeri Saudiyah, negeri Saudi Arabia, min amnin wa istiqrarin wa tuma'nanin, aman, tentram, هذا. Dan juga ikramuhum lil ulama, kemuliaan mereka kepada ulama, dan ikramuhum li dhuyufir rahman, pada tamu-tamunya Allah, bagaimana perhatian mereka terhadap haji, jamaah haji, bagaimana mereka menegakkan hudud, mereka menegakkan ikhwan, yang menafikan dan mengatakan tidak, ini mukadzib, sombong. Ya. Dan keamanan minas syarifah, dari pencurian, di sana. Ini dakwah mubarak, buah dari dakwah Syekh di sana. Ya. Nah, yang paling besar adalah ikramuhum lil ulama. Yang Syekh waliduhum, orang tuanya mereka, Syekh Abdul Aziz, Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, mewasiatkan pada mereka untuk memuliakan ulama, Nah, dan mereka merealisasikan yang demikian. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka. Di antara wasiat Syekh Muqbil rahimahullah kepada kita, ya, wasyarif mawjud indi, ya, bagi ingin mendengar, Syekh menasihatkan kepada kita, al-wajib ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim an yata'awanu ma'a hadhihi ad-daulah, untuk ta'awun dengan negeri ini, walau bil kalimat at-thayyibah, walaupun dengan perkataan yang baik, walau bil kalimat at-thayyibah. Syarif mawjud indi, ya, punya syarifnya, punya kasetnya, liman arad, yang mau mendengar, ada jasa. Sangat berbeda dengan mereka yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan terhadap negeri Saudi Arabia. Baik. Jadi kata oleh Syekh Jamaluddin Al-Furaihan, amma da'wat al-ikhwan muslimun fanas'alu hal allafa muassisuha kitaban wahidan fi at-tauhid fi bayan al-aqidah as-sahihah. Kita bisa melihat dengan kita membandingkan, ya, hampir ketahui ini dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun dakwah ikhwan muslimin, kita tanyakan kepada mereka, ya, atau kepada orang yang membela-bela dakwah mereka, apakah muassisnya, pendirinya pernah menulis sebuah kitab satu saja, salah wahidah, yang berbicara tentang tauhid, yang menjelaskan tentang akidah yang sahih? Pernah kan? Atau atba'ihi ila yaumina hadza, atau pengikutnya lah, kalau bukan muassisnya, kalau bukan pendiri. Wa ala hasan al-banna ila ikhlas al-ibadah lillah wahdah. Wa nafs asy-syirk bi jami' anwa'ih. Dan apakah Hasan al-Banna, ini pendirinya, semasa hidupnya menyeru pada ikhlas ibadah, untuk murnikan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Setia estafet aja. Nah, walau syirik bijami anwa'in, dan mereka kesyirikan dengan segala macam bentuknya. Wal azal al-qibar, apakah, ya, dakwahnya yang menghancurkan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan-kuburan,
merupakan adalah wasilah min wasail syirik. Merupakan apa? Ya, sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Membangun kubah di atas kuburan dalam bentuk pengagungan orang mati, ya, yang menjadi fitnah bagi orang yang melihatnya. Seolah-olah dia memiliki mizah, maziyah, ya, keistimewaan, ya, dibandingkan dengan kuburan-kuburan yang lain, sehingga nufus jiwa manusia itu terfitnah, ya, sehingga timbul pengagungan, ya, memberikan maka pengagungan, pemujaan dan istimewaan kepada penghuni kuburan tersebut. Ini wasilatun min wasail syirik. Wa ansawal adrihah. Apakah dakwah mereka, ya, meratakan adrihah, pusara-pusara yang dibangun tinggi-tinggi itu. Wa man tawassul bi qubur salihin wal awliya, dan melarang tawassul dengan kuburan-kuburan orang saleh dan para wali, juga merupakan syirikan, yaitu yang syirkun akbar. Bertawassul dengan awliya, dengan orang-orang mati, berdoa di samping kuburan, walaupun ditanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mintanya kepada Allah ikhlas, tapi mintanya di samping kuburan. Wallah, ini kibir, dusta kalau dia mengatakan, ya, tidak ada keyakinan sama sekali terhadap kuburan tersebut. Kalau benar, ya, maka mesti datang ke kuburan tersebut dan berdoa di kuburan tersebut. Tentunya dia memiliki keyakinan terhadap kuburan tersebut sehingga dia lakukan doa itu, walaupun dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di samping kuburan. Nah, kubur salihin wal awliya kama yaz'amun, bagaimana pengakuan mereka? Mereka mengaku bahwa mereka menyebut pada tauhid. Ayo buktinya nol besar. Nanti anak akan sebutkan dengan data, ya, bahwa pemimpin-pemimpinnya sebelum atba, sebelum pengikutnya, bahwa mereka adalah orang yang menyebut pada kesyirikan. Ini dakwah ikhwan muslimin, menyebut pada kesyirikan. Dan yang lebih dahsyat lagi, ya, seperti Syekh Qutb itu rancu. Ya, dia tidak bisa membedakan antara tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah. Alhamdulillah. Dia tidak bisa membedakan. Ya, dan mengatakan bahwa dakwah Rasul, nah, itu adalah tauhid ar-rububiyyah. Alhamdulillah. Wa al-aqama sunnah, dan apakah mereka menegakkan sunnah? Kullu hadhihi al-as'ila laysa laha ajibah. Seluruh pertanyaan ini tidak ada jawabannya. Maka dia bisa jawab. Bal jawab lana man 'arafa al-aqidah as-salafiyah. Dan bagi jawabannya, ya, ada bagi mereka yang mengerti akidah salafiyah dan Islam, wa qaranaha bi da'wati al-ikhwan muslimin. Kemudian dia membandingkan dengan dakwah ikhwan muslimin. Jadi yang penting di sini kita harus belajar akidah Islam dulu yang benar. Kita tahu. Ya. Setelah dia tahu, baru dia bisa menilai. Baru dia punya filter sehingga dia bisa meresap. Ya. Dia punya cermin yang dia jadikan mana? Tolak ukur. Ya. Karena kebanyakan, ya, kaum muslimin, ya, ini nggak punya. Jadi mereka sombong ini. Saya mau coba tahu ke sana. Jamaah tabligh, mereka ikut juga dengan ikhwan muslimin, mereka ikut dengan, ya, Hizbut Tahrir, mereka ikut juga dengan LDI, ikut dengan MI, ikut dengan segala macam. Ya. Lantas dia mau menilai dengan filter yang dia miliki. Alhamdulillah. Itu dia menilai dengan hawa nafsunya namanya. Ya. Bukan dengan sandaran yang benar, tetapi mana yang sesuai dengan hawa nafsunya, itu yang dikatakan hak, dan mana yang tidak sesuai itu dengan hamba. Ya. Nah ini syak mukathir minan nas. Sekarang modelnya seperti ini. Kebanyakan orang seperti ini modelnya. Dia sampaikan agak batil. Ini batil ya akhi. Maka dia akan mengatakan, menurut saya tidak. Alhamdulillah. Hal ta'allam. Apakah antum sudah belajar? Sudah mengerti akidah yang sahih dari akidah yang benar? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga antum baca sebuah kitab, antum bisa menilai mana yang hak dari yang batil. Antum menilai dengan akal pikir sahih. Bal jawab lada man 'arafa al-aqidah as-salafiyah. Jawabannya, bagi mereka yang mengerti akidah salafiyah dan membandingkannya dengan dakwah ikhwan muslimin. Al-mutamatsilah,
Kepada kaum muslimin ini, ya, tercermin fi muassisnya pada diri si muassisnya, si pendirinya. Hasan al-Banna. Nanti akan disebutkan, ya, dari perkataan Hasan al-Banna, sehingga akan tahu karakter dakwah ikhwan muslimin. Nah, dia pendirinya. Nah, wa qara'a kutubah, dan orang yang membaca kitab-kitab mereka, annahu lam takun lahu da'watun sharihatun wa jaddatun fi muharabati syirk wal bidah, bahwa orang ini, itu Hasan al-Banna, tidak memiliki dakwah yang sharih, yang tegas dan jelas, ya, dan lurus dalam memerangi kesyirikan dan bid'ah. Yaqul Hasan al-Banna, berkata Hasan al-Banna, wa sahibtu al-ikhwan al-Hassatiyah bila majhur, dan saya bergaul dengan ikhwan al-Hassatiyah. Al-Hassatiyah adalah sebuah tarekat Sufiyah, ya, Asy-Syadzaliyah, ya, yang mengajarkan kesyirikan. Bagaimana nanti antum mengetahui bukti-buktinya biidznillah taala qariban, sebentar lagi. Ini Al-Hassabiyah Asy-Syadzaliyah. Ya. Bi Damanhur, sebuah kota Damanhur. Damanhur, ya, seperti perkataan dia juga, Hasan al-Banna juga, maqarrun dhari'at Syekh Asy-Sayyid Hasanain, adalah tempat, ya, pusaranya, kuburannya Syekh Asy-Sayyid Hasanain Al-Hassabi, ya. Syekh at-Tariq al-Ula, Tariqat al-Ula, Syekh tarekat yang pertama dari tarekat Al-Hassabiyah, dikubur di Damanhur. Ya. Nah, wa waqtu, kembali kepada perkataan dia, waqtu 'ala al-hadrat fi Masjid At-Taubah fi kulli lailah. Waqtu 'ala al-hadrat fi Masjid At-Taubah fi kulli lailah, dan saya membiasakan untuk selalu hadir di Masjid At-Taubah fi kulli lailah, di Masjid At-Taubah setiap malamnya. Ini asyahid itu pada perkataan wa sahibtul ikhwan al-Hassatiyah di Damanhur. Ya. Di Damanhur. Wa qala fi kitab nafsi, dan berkata pada kitab, ya, di atas, itu Mudzakkiratud Da'wah wad Da'iyah pada halaman 24, wa harara Sayyid Abdul Wahhab al-Mujis fi tariqat al-Hassabiyah wa talaqqaitu al-Hassabiyah asy-Syadzaliyah anhu. Dan di sana juga hadir Sayyid Abdul Wahhab, itu seorang yang memberikan ijazah karena tarekat biasanya ada ijazahnya, ya, fi tariqat al-Hassabiyah, dalam tarekat al-Hassabiyah, wa talaqqaitu al-Hassabiyah asy-Syadzaliyah anhu, dan aku mengambil tarekat Hassabiyah asy-Syadzaliyah dari orang ini. Itu siapa? Sayyid Abdul Wahhab. Nah, wa adinani bi awradiha, itu kalau punya aslinya tulisannya di adwar, itu kotak matba'in. Ya, anda sudah rujuk, yang benar adalah awrad, iris. Dan dia mengizinkanku, ya, untuk mengamalkan wirid-wirid wa wadha'ifiha, dan menggantikan tugas-tugasnya. Ini orang memiliki kedudukan dalam tarekat Sufiyah. Ya. Nah, waqal, dan ia berkata juga, dan ayyam Damanhur ayyam istighraq fi 'asifat at-tasawwuf, fa kanat fatrat istighraq fi at-ta'abbud wa at-tasawwuf. Dan hari-hari yang aku habiskan di Damanhur itu adalah hari-hari istighraq, tenggelam fi 'asifat at-tasawwuf, dalam, ya, 'asifat at-tasawwuf, dalam tasawuf. Fa kanat fatrat istighraq fi at-ta'abbud wa at-tasawwuf, dan ketika itulah zaman istighraq, tenggelam dalam beribadah dan tasawuf. Nah, ini perkataan dari orang ini sendiri, dari Hasan al-Banna sendiri, ya, dari kitab Mudzakkiratud Da'wah wad Da'iyah. Wa qala bi aidan, dan berkata juga orang ini, Hasan al-Banna, kunna fi katsir min ayyam al-jama' allati yatasadaqu an naqdiha fi Damanhur. Suatu ketika kami, ya, di hari-hari,